يا إله الكون وناصرنا من غيرك قلت حيلتنا بك يا warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Ayuhat talaba, azanillah wa iyyakum. Nas'alullah li wa lakum khairan wa afiyah aina kuntum. في هذه الحصة إن شاء الله نلتقي معنا بمادة الفقه. سنتناول الموضوع عن فصل زكاة الفطر. عن زكاة الفطر. سنقرأ معنا المقرر ثم نشرح الحواشي إن شاء الله. Kita pada kesempatan pertemuan kali ini akan membahas tentang zakat fitrah. Pasal tentang zakat fitrah. Anak-anakku semua yang dirahmati Allah, kita akan bacakan matanya, kemudian kita jelaskan hawasyinya. Faslun, wa tajibu zakatul fitri fi salasati asya'. Wajibnya zakat fitrah itu disebabkan karena ada 3 hal. Yang pertama, al-islamu wa bi ghurubi syamsi min akhir yawmi min syahr Ramadan wa wujudil fadli an qutihi wa quti iyalihi fi dhalikal yawm. Yang pertama adalah Islam. Dia beragama Islam, maka sudah menjadi wajib untuk menunaikan zakat fitrah. Yang kedua, karena terbenamnya matahari di akhir hari di bulan Ramadan. Jadi akhir hari di akhir bulan Ramadan. Ini wajibnya membayar zakat. Dan yang ketiga adalah adanya kelebihan bahan pokok bagi dirinya dan juga bahan pokok makanan. Maksudnya di sini adalah bahan pokok makanan untuk dirinya dan juga untuk keluarganya pada hari itu. Wa yuzakki an nafsi wa amman talzamu nafaqatuhu minal muslimin. Dan seorang itu wajib membayarkan atau menunaikan zakatnya atas dirinya dan juga orang yang menjadi tanggungan dirinya dari kalangan kaum muslimin. Misalnya, seorang ayah itu memiliki tanggungan dari istrinya, anaknya, maka orang yang menjadi tanggungan ayahnya ini wajib dibayarkan zakatnya atau ditunaikan zakatnya. Anak-anak semua yang dirahmati Allah, kita lanjutkan. Sa'an min kutiba ladihi, berapa jumlahnya? Yang harus ditunaikan adalah 1 sa' dari bahan pokok di negeri tersebut, ya, di negerinya. Jadi bahan pokok, kalau sekiranya di negeri itu bahan pokoknya adalah gandum, maka gandum. Kalau di negeri itu adalah beras, maka beras. Ya, seperti contohnya di Indonesia, bahan pokoknya adalah beras. Maka zakat fitrahnya itu berupa beras. Wa qadru 5 artal wa sulusu bil Iraq. Dan ukurannya berapa jumlah yang harus ditunaikan adalah 5 artal. Itu 5 rital dan sepertiga. 5 rital sepertiga, ya. Menerima sepertiga rital. Ini ukuran orang Irak pada saat itu. Kita bacakan footnote-nya nomor 1. Diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dengan lafaz yang dimiliki oleh Imam Muslim sendiri dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah di bulan Ramadan atas setiap orang, ya. Sa'an min tamrin aw sa'an min sya'ir. 1 sa' dari kurma atau 1 sa' dari gandum, ala kulli hurrin aw abadin, pada setiap orang yang merdeka atau pada setiap orang yang budak, kalangan budak. Zakarin aw unsa, dari kalangan laki-laki maupun perempuan, minal muslimin, dari kalangan kaum muslimin. Dalam riwayat Indal Bukhari, wa amara biha an tuaddiya qabla khurujin nas ila shalah,
Diriwayatkan yang lain di Imam Bukhari dan diperintahkan umira, yang diperintahkan untuk menunaikan zakat, yaitu sebelum keluarnya orang-orang untuk menunaikan salat Id. Seperti itu. Pada saat indal Bukhari, pada Imam Bukhari, menurut Imam Bukhari dari Abi Sa'id, jadi dalam hadis Imam Bukhari dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu kata, "Kunna nukhriju fi ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumal fitri sa'an min ta'am, wa kana ta'amuna asy-sya'ir waz-zabi wal-aqit wal-tamr." Kita mengeluarkan zakat fitrah di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, di yaumil fitr, di hari Id, sa'an min ta'am, satu sok dari makanan bahan pokok kita. Wa kana ta'amuna, dan makanan kita itu adalah syair, gandum. Wa zabib, zabib itu adalah kismis atau anggur kering. Wal aqid, keju. Wat tamar, kurma kering. Dan ini footnote nomor 2, ukuran satu sa' ini adalah menurut ukuran pada saat sekarang ini, di masa sekarang ini, menurut gram atau kilogram, itu kurang lebih 2.400 gram atau 2,4 gram. Kurang lebih. Ukuran dalam gram. 2.400 gram. Ini ukuran satu sa'. Ukuran satu sa'. Kita masuk ke kemana atau pada siapa yang berhak untuk menerima zakat. Di sini kita bacakan faslun wa tudfa'u zakatu ila al-asnaf thamaniya alladhina dzakarahumullahu ta'ala fi kitabihil aziz fi qouli ta'ala innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. Ini diserahkan, ya, diserahkan zakat fitrah. Zakat ini diserahkan, zakat mal atau zakat semuanya, zakat fitrah dan zakat mal semuanya. Ini diserahkan kepada 8 asnaf. 8 asnaf. Yang mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan mereka dalam Al-Qur'an. Seperti hal dalam firman-Nya, innama sadaqah, sungguhnya sedekah itu hanya semata untuk lil fuqara, bagi orang-orang fakir, orang-orang miskin, wal amilin, orang yang membagikan atau orang yang mengambil atau menunaikan atau menyalurkan zakat, ya. Wal mu'allafat qulubuhum, dan orang-orang yang mu'allaf, ya, yang hatinya masih lemah, artinya orang yang baru masuk Islam, jadi Islamnya masih lemah. Wa fir riqabi, dan budak yang tersandra, ya budak yang tersandra oleh majikannya, ya, dimana budak ini tersandra oleh majikannya. Kamu boleh bebas, misalkan kamu boleh bebas apabila kamu membayar tebusan sekian-sekian, misalkan tebusannya 500, maka kamu dengan uang 500 yang diserahkan kepada majikannya, dia akan menjadi bebas. Maka ini disebut riqab al-mukatib, orang yang ada dalam tebusan, orang yang menanggung tebusan majikannya. Yang berikutnya al-gharim. Gharim di sini adalah orang yang punya hutang. Orang yang punya hutang dan tidak mampu untuk menunaikan hutangnya atau melunasi hutangnya. Wa fi sabilillah, orang-orang yang berjalan Allah. Maksudnya di sini adalah al-ghazah. Artinya orang yang berjihad di jalan Allah, orang yang tentara-tentara yang menjaga perbatasan negeri Islam. Ini juga termasuk fi sabilillah.
wa ibni sabil, dan orang yang ada di jalan atau orang musafir. Wa ila man yujad minhum, dan pada semua orang yang didapati di antara mereka, ya di antara mereka yang 8 ini, maka ditunaikan atau diserahkan zakatnya. Nih, atau dibagikan kepada mereka zakatnya. Wala yaktasir 'alal aqal min thalathati min kulli sinfin illal 'amil. Dan sedikitnya tidak kurang dari 3 orang dari setiap golongan tersebut kecuali amil. Jadi kecuali amil, maka di paling sedikit dari 3 orang dari setiap golongan. Ya, paling sedikit. Ya, dibagikan, diserahkan zakatnya pada mereka. Kita bacakan footnote nomor 3. Ini dalam surah At-Taubah ayat 60 ya. Dalam surah At-Taubah ayat 60. Kita jelaskan fuqara. Apa yang dimaksud dengan fuqara atau fakir? Fakir di sini adalah orang yang tidak mampu untuk mencukupi kebutuhannya. Ya, dari kebutuhannya, tidak mampu untuk mencukupi kebutuhannya, kebutuhan mereka. Seperti halnya normalnya itu dia mendapatkan, dia butuh 10 kilo beras misalkan. Seorang itu normalnya itu membutuhkan 10 kilo beras, tapi dia mampunya mendapatkan atau memiliki 2 kilo beras misalnya. 2 kilo. Atau tidak sama sekali dalam satu hari misalkan. Atau tidak sama sekali. Jadi misalkan satu orang mampunya 10 kilo dalam satu hari, tapi dia hanya mampu 2 kilo atau malah kurang dari itu. Al-masakin, adapun orang miskin, ya misalkan juga orang yang tidak mampu untuk mencukupi kebutuhannya, ya juga. Tetapi dalam hal ini, misalkan seorang yang normalnya itu mampu untuk mencukupi kebutuhannya itu dengan 10 kilo, dia hanya mampu memiliki 8 kilo untuk mendapatkan atau mau berusaha dengan usahanya itu 8 kilo. Nah, ini termasuk miskin. Ya, orang miskin. Al-amilin 'alaiha. Amil di sini amil, mereka adalah orang yang membantu imam, ya. Di sini imam itu adalah pemimpin untuk mengumpulkan zakat dan membagikannya. Wal mu'allafatu qulubihum, yaitu orang yang dalam Islamnya itu masih lemah dan semisalnya. Jadi orang yang masih lemah dalam Islamnya masih lemah, maka ini berhak untuk mendapatkan zakatnya. Itu contohnya orang yang baru masuk Islam. Firriqab al-mukatibun adalah budak yang memiliki tanggungan. Jadi budak yang memiliki tanggungan untuk menebus dirinya. Nah, ini juga termasuk mukatib, adalah budak. Tapi zaman sekarang sudah tidak ada. Tahrirul abid dari sini untuk membebaskan perbudakan dirinya. Al-gharimina, gharim adalah orang yang berhutang. Maksudnya di sini mudinin, orang yang memiliki hutang, dan dia tidak memiliki kemampuan untuk melunasi hutangnya. Ya, walaysa ladaihim wafa di dainihim. Jadi dia tidak memiliki apapun untuk melunasi hutangnya. Ya. Fi sabilillah al-ghazatu difa'an 'anil Islam. Di sini maksudnya adalah tentara Islam yang mempertahankan, ya, negeri kaum muslimin. Wala ta'wid lahum min baitil mal. Dan jadi sini tidak ada ganti
bagi mereka dari Baitul Mal. Ibnu Sabil, adapun Ibnu Sabil di sana adalah al-musafir alladhi yuridu an yarji'a ila baladihi. Orang yang ingin kembali ke negerinya tetapi dia apa? Wa qad faqada nafaqata allati tuballighu maqsadahu. Artinya orang yang kehilangan nafkahnya ya untuk mencapai ke tempat tujuannya, sampai ke tempat tujuannya. Ayatallah ba'azanillahu wa yakum. Kemudian yang berikutnya adalah zakat itu tidak boleh diserahkan atau tidak boleh diberikan kepada 5 orang. Yang pertama al-ghaniyyu bimalin aw kasbin. Ada 5, la yajuzu daf'uha ilaihim. Tidak boleh menyerahkan atau memberikan zakat kepada 5 orang. Satu, pertama adalah orang kaya dengan hartanya atau dengan usahanya. Jadi orang yang memiliki kemampuan untuk usaha, maka dia tidak perlu diberi zakat. Liqauli sallallahu alaihi wasallam la tahillu sadaqatu li ghani wa li dhi mirratin sawin. Jadi tidak halal sedekah itu bagi orang ghani, orang-orang kaya, dan juga orang-orang yang memiliki kemampuan. Maksudnya di sini mirrakan wal qudratu 'alal kasb. Artinya kemampuan untuk berusaha. Diriwayatkan dari Abi Dawud, wala liqawin muktasibin. Dan tidak pula pada orang yang memiliki kemampuan, ya, kekuatan untuk berusaha, ya, berusaha. Ini. Yang kedua ada wal abdu, budak. Jadi tidak boleh diserahkan kepada budak. Wa banu Hashim, Bani Hashim, wa Bani Muttalib, ya. Wal kafir, dan orang kafir. Ini liqauli sallallahu alaihi wasallam, inna hadhihi sadaqat innama hiya awsaqun nas wa innaha la tahillu li Muhammadin wa la li ali Muhammad. Rawahu Muslim. Sesungguhnya sedekah ini adalah barang yang sangat-sangat buruk, ya, sangat-sangat buruk di kalangan manusia. Wa innaha la tahilla, karena sesungguhnya itu ya tidak halal bagi Muhammad, bagi diri Muhammad, Nabi Muhammad, wala li ali Muhammad, dan juga tidak berhak diberikan, tidak berhak bagi keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini diriwayatkan Imam Muslim. Jadi keluarga Nabi Muhammad SAW tidak halal untuk menerima zakat atau sedekah. Diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala akhadha al-Hasan ibnu Ali tamratan min tamr as-sadaqah. Ya, pada suatu hari Hasan bin Ali, Hasan anaknya Ali, ini mengambil kurma dari kurma sedekah. Kemudian dia makannya itu di mulutnya itu, dimasukkan ke dalam mulutnya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam kih. Disuruhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membuangnya. Buang. Lihat roha biar jatuh, biar dibuangnya itu tamar, kurma. Kemudian kala ama sya'arta anna la na'kul as-sadaqah. Tahukah kamu rasakan bahwasanya kami, ya, artinya kami di sini adalah keluarga Nabi, tidak makan dari barang sedekah, Maka maksud di sini Ali Muhammad di sini adalah Bani Hashim dan Bani Muttalib. Wa muqaddimuz zakah alaihim yu'tuna khamsul khumus min al-ghanimah. Nah, gantinya dari pengharaman zakat bagi Bani Hashim dan Bani Muttalib, itu keluarga Nabi, yaitu adalah diberikan kepada mereka khamsul khumus min al-ghanimah. Ya, seperlimanya dari ghanimah.
kama sayati fi kitabil jihad. Ini nanti insyaallah akan dibahas di bab jihad. Dikali sallallahu alaihi wasallam, kita masuk ke footnote nomor 3. Orang kafir. Kenapa orang kafir tidak boleh diberikan zakatnya? Liqali sallallahu alaihi wasallam li Mu'ad radhiyallahu anhu, pada Mu'ad radhiyallahu, fa'alimhum anna 'alaihim shadaqah. Ajari mereka bahwasanya diwajibkan atas mereka sedekah, tuqadu min agniyaihim, diambilkan dari orang-orang yang kaya di antara mereka, faturadu ala fuqaraihim, dan diserahkan kepada orang-orang fakir di antara mereka. Wal murad agniyail muslimin, yang dimaksud di sini adalah orang-orang kaya dari kalangan kaum muslimin dan orang-orang fakir dari kalangan kaum muslimin pula. Kama annaha la tu'khadu min agniyaihim ghairul muslimin. Dan seperti halnya tidak diperbolehkan mengambil zakat dari orang-orang kaya dari selain kalangan kaum muslimin, dan tidak boleh pula menyerahkan zakatnya kepada orang-orang fakir dari kalangan selain kaum muslimin. Ini. Wa man tulzamul muzakki nafaqatu la yudfa'uha ilaihim bi ismil fuqara wal masakin. Nah, di sini. Dan juga tidak boleh ya diberikan ya zakat itu tidak boleh, atau sedekah itu tidak boleh diberikan kepada orang yang menjadi tanggungannya muzaki, atau orang yang menunaikan zakat. Jadi misalnya seorang ayah memiliki tanggungan istri, anak, memiliki tanggungan istri dan anak. Dan ini ayah ini mampu untuk membayarkan zakatnya mereka, karena mereka menjadi tanggungannya atau nafkah mereka itu dalam tanggungannya sang ayah. Maka zakatnya itu tidak boleh diberikan kepada mereka, kepada istri maupun anak. Ya, tidak boleh diberikan kepada istri maupun anak. Meskipun mereka, selain istri atau anak itu, berada dalam keadaan fakir atau miskin. Mungkin dia fakir atau miskin. Maka ini tidak diperbolehkan membayarkan zakat atau menyerahkan zakatnya kepada mereka berdua nih. Jadi mereka orang yang menjadi tanggungannya muzaki itu tidak boleh menerima zakat. Ai la yajuzu daf'uha lahum in kanu fuqara wa masakin. Jadi tidak boleh menyerahkan zakatnya kepada mereka meskipun mereka itu orang fakir atau miskin. Li'annahum yastagnuna bin nafaqatil wajibah lahum 'alal muzakki, karena mereka itu sudah dicukupi nafkahnya itu oleh muzakki. Oleh siapa? Oleh muzakki. Karena sudah dicukupi oleh orang yang muzakki, orang yang membayar zakat tersebut. Ini. Dan boleh menyerahkan, ya, boleh. Wa yazudafuha lahum bighairi hadainil wasfain. Dan boleh menyerahkan zakatnya kepada mereka selain dari sifat keduanya. Ini jadi selain sifat keduanya. Kama idza kanu gharimin am mujahidin, seperti hanya jika mereka itu termasuk dari orang-orang yang memiliki hutang, atau orang-orang yang termasuk orang-orang yang melakukan jihad. Ini apa yang kita sampaikan pada kesempatan pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.